Pusmas. Lupa Puspresnas, aku. Pak. Pus Puspresnas. Presnas. Iya, Singkatan dari? Pusat Prestasi Nasional. Oh ya, alhamdulillah. Itu Ya. Itu di lomba kemarin tuh sebenarnya saya bisa dapat bebas skripsi, Pak. Bisa bebas Iya, skripsi? Diambil? cuman enggak, saya nggak ambil. Selamat datang teman-teman di Talk to Me. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, mahasiswa berprestasi FMIPA UNY. Selamat datang Mbak Bian. Terima kasih Bapak. Boleh Mbak Bian memperkenalkan diri kepada teman-teman? Oke. Hai teman-teman, namaku Bian Itsna Asfa Al-Asfia. Aku mahasiswa Prodi Fisika UNY angkatan 2019. Asalku dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan ya? Iya, Pak. Kota Batik ini? Iya. Barangkali dekat dengan Kampung Batik? Nah, kebetulan saya di dalam Kampung Batiknya. Memang itu, di Pak. Kampung Batiknya Iya. sendiri? Punya keluarga yang bisnis tentang batik ini? Ada, Pak. Jadi ibu saya itu buka pre-order gitu, pesanan seragam batik. Seragam untuk sekolah-sekolah? Iya, kebanyakan sih sekolah-sekolahnya sekolah dari luar Jawa ya Pak. Jadi pesan ke kami, terus nanti kami buatkan motifnya seperti apa, baru dikirim ke mereka. Mbak Bian sendiri juga bisa batik nih? Wah, kebetulan enggak tuh Pak. Enggak ya? Terus punya hobi apa nih Mbak Bian? Kok tidak bisa batik? Kalau saya hobinya membaca. Ya, jadi saya baca buku aja di rumah gitu, enggak yang batik gitu. Baca buku ya? Oh, ini kebiasaan anak-anak smart seperti ini kan gitu. Berapa buku dalam sebulan yang Mbak Bian baca? Kalau dalam sebulan paling 1 sampai 2 buku aja sih Pak, nggak banyak buku, banget. lumayan juga kan, banyak informasi yang masuk, ilmu yang masuk ke dalam benak kan gitu. Terus ada barangkali buku yang sangat berkesan untuk Mbak Bian? Ada Pak. Itu tuh bukunya kalau nggak salah penulisnya James Clear. Saya lupa ingat sih penulisnya, cuman itu bukunya tentang judulnya Atomic Habit, Pak. Atomic Habit. Iya, jadi tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang ketika kita lakukan dengan konsisten, itu akan berimpact besar gitu. Iya. Iya, akan menghasilkan sesuatu yang besar. Kecil, dia juga strukturnya sangat teratur. Kecil yang dan teratur, yang kemudian di-manage dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Iya, betul Pak, kayak gitu. Sekarang ini Mbak Bian, itu masih stay di Jogja atau masih wirawiri di Jogja Pekalongan? Kalau saya sih sekarang stay di Jogja. Kemarin-kemarin kan kebetulan baru menyelesaikan skripsi juga. Jadi ya di Jogja aja dulu sampai wisuda mungkin nanti. Sampai wisuda. Sekarang sudah ujian belum ini? Baru kemarin Jumat, Pak. Baru kemarin Jumat ini? Oh ya, baru 2 hari kan? Iya. Oh, luar biasa. Selain revisian, apalagi ini yang jadi kesibukan Mbak Bian? Kalau baru Januari ini sih saya cuman revisian skripsi, terus juga ada beberapa acara keluarga. Kalau Desember kemarin saya sibuk-sibuknya itu ikut lomba, Pak. Jadi saya ikut lomba di Surabaya di ITS. Lomba apa ini? Itu lombanya I2 Expo, semacam pameran sains gitu, Pak. Pameran sains. Kebetulan dapat ini juga medali emas sama medali special award gitu dari Makedonia. Medali sekaligus. Iya. Gold medal dan special award tadi dari Makedonia. Mana? Dari Makedonia. Negara Eropa ini standar luar biasa bagusnya kan gitu. Kemudian kemarin di dalam lomba itu topiknya apa yang diangkat Pak ya? Kalau saya topiknya tentang masker kecantikan Pak. Masker kecantikan? Iya, buat wajah. Buat wajah. Dari apa ini? Saya buat dari limbah kulit pisang kepok. Diapain kulit pisang kepoknya? Limbah kulit pisang kepoknya itu saya buat jadi nanomaterial karbon dot. Kemudian dicampur juga sama bahan-bahan lain, bahan-bahan pembuat masker yang lain, terus jadi masker kecantikan. Nah, kan sifat alaminya sidut kan memang sebagai antibakteri ya Pak. Antibakteri ya. Jadi saya highlight di situ tuh tentang antibakterinya buat membunuh bakteri penyebab jerawat dan gatal-gatal di kulit wajah. Luar biasa. Ada poin penting yang bisa diambil di sini. Artinya Mbak Bian mampu merubah limbah menjadi berkah. Ini kan luar biasa sekali. Terus ke depan pengembangan produknya seperti apa Mbak nanti? Kalau pengembangan produk saat ini kami masih terus memperbaiki kualitas dulu. Kalau kita menemukan formulasi yang terbaik, baru kita nanti mau melegalkan dulu di BPOM. Jadi kan pasarnya lebih luas dan lebih aman. Baru setelah itu kami coba variasi produk yang lain gitu Pak. Benar. Artinya kita tidak memasarkan produk yang tidak legal kan gitu. Iya. Kemudian ide awalnya dari mana kemarin? Kemarin itu sebenarnya itu cuman mimpi kami berempat sih Pak. Jadi saya, kemudian
dosen pembimbing saya Pak Bram. Kemudian ada kakak tingkat fisika UNY juga itu Mbak Febri. Kemudian satunya lagi Mbak Empun, anak sosiologi UNY dulunya. 4 kawan ini. Iya, jadi kami berempat coba buat sesuatu dari hasil riset yang bisa kami jadikan usaha gitu. Ekonomi oriented. Iya. Luar biasa. Kemudian berikutnya Mbak Bian itu kan mahasiswa berprestasi FMIPA UNY. Lomba apa saja yang pernah diikuti Mbak? Kalau lomba sih banyak ya Pak. Cuman mungkin saya sebutkan yang berkesan bagi saya aja ya Pak. Betul, ya. Jadi yang berkesan bagi saya itu saya pernah dapat juara 2 LKTIN UNY-SEF. Itu iya diselenggarakan sama UNY juga itu Pak. Apa ini? Itu saya tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah lagi. Apa ini? Jadi dari limbah cair tahu itu saya buat nanomaterial carbon dots, kemudian saya gunakan untuk pengolahan limbah cair tahu itu sendiri. Jadi limbah untuk muter, limbah. Iya, dari limbah sendiri. Oke, bagus sekali ini. Lomba berikutnya yang pernah diikuti apa Mbak? Yang masih berkesan juga bagi saya yang kemarin Desember itu yang saya dapat 2 medali sekaligus itu. Yang yang I2Expo. Iya. Itu berkesan juga bagi saya. Terus ada lagi satu lomba yang itu tuh berkesan dan punya impact yang besar buat saya. Luar biasa. Iya, punya itu impact besar ini. Apa ini? Lomba poster LIDM, Pak. Poster LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Iya, dapat juara berapa ini? Dapat juara 1, Pak. Topiknya apa yang disampaikan? Kalau itu tentang pendidikan, jadi tentang kesetaraan pendidikan. Tentang kesetaraan pendidikan, bisa dielaborasi lagi? Mungkin iya, jadi posternya itu kita mengangkat kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Jadi bahwa pendidikan itu setara untuk semua anak, bahkan itu tuh laki-laki atau perempuan itu semuanya bisa meraih cita-cita yang tinggi. Dan juga selain itu untuk orang desa dan orang kota itu juga semuanya setara, bisa memperoleh pendidikan yang sama. Artinya pendidikan untuk semua. Iya, gitu kan, setara gitu Pak. Iya. Kemudian kemarin itu topiknya tadi ya. Ya, luar biasa. Ini lomba yang sangat bergengsi itu. Kalau tidak salah, LIDM itu diselenggarakan oleh Puskesmas. Puspresnas, Pak. Puspresnas. Iya, singkatan dari Pusat Prestasi Nasional. Oh ya, alhamdulillah. Itu di lomba kemarin tuh sebenarnya saya bisa dapat bebas skripsi, Pak. Bisa bebas skripsi? Diambil? Enggak, saya nggak ambil. Terus? Saya nggak ambil karena ya ada beberapa alasan sih Pak. Yang pertama itu karena saya sudah mengambil data skripsi. Sudah diambil? Iya, sebelum saya ikut LIDM itu saya sudah mengambil data skripsi dan selesai. Kemudian saya juga rencananya kan mau lanjut S2 Pak. Nah, saya mau lanjut S2, saya pengen skripsi saya ini jadi bahan argumentasi saya untuk dapat beasiswa S2. Betul. Kemudian ketika kamu mau bikin proposal nanti kan gitu ya. Terus? Yang ketiga juga karena saya tuh merasa waktu saya buat ngurus administrasi di birokrasi itu nggak ada, mending saya pakai buat yang lain. Ya, jadi saya malas ngurus, malas ngurus administrasinya di sana gitu Pak. Iya, betul. Kemudian kemarin kapan sih ngambil datanya itu? Data skripsi kalau nggak salah saya ambil di semester 5 Pak. Oh sudah semester 5? Iya, dari semester 5 saya ambil data skripsi. Oke. Tadi Mbak Dian juga menyinggung tentang studi S2. Mau studi di mana? Saya pengennya di Australia. Di Australia? Iya. Cuman kalau univnya saya masih mikir-mikir lagi sih Pak. Belum ketemu yang pas banget gitu. Oke. Kenapa di Australia? Apa alasannya? Karena kebetulan keluarga saya ada yang di sana. Jadi saya punya saudara yang dari Indonesia tapi tinggalnya sekarang di Australia. Tinggal di Australia. Iya, jadi kan orang tua kan juga nggak perlu khawatir karena saya anak perempuan gitu kan Pak, di luar sana. Sudah ada support system di sana. Iya. Luar biasa. Di kota mana ini tinggalnya? Kebetulan di Melbourne Pak. Di Melbourne? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu kita itu pernah mengundang seorang profesor dari Melbourne, namanya Profesor Gary Bryant. G-R-I-B-R-I-A-N-T. Oh, Gary Bryant ya Pak? Gary Bryant ya namanya Gary Bryant. Itu bidang penelitiannya apa Pak? Beliau bidang penelitiannya nanoteknologi juga sama seperti kamu gitu. Oh, iya. Teknologi juga. Itu RMIT itu di Melbourne Pak? Iya betul di Melbourne. RMIT itu kan singkatan dari Royal Melbourne Institute of Technology kan gitu. Menarik tuh Pak. Iya, bahkan beliau sekarang menjadi wakil dekan
dari RMIT itu, tetapi fakultasnya saya tidak hafal. Kamu bisa cek di internet nanti. Iya, nanti saya coba cek Pak. Cocok itu Pak. Iya, bahkan beliau pernah memberikan bantuan kepada kita sekitar 400 buku teks untuk kita, ya, perusahaan kita. Kemudian berikutnya untuk S2 kan biasanya juga perlu beasiswa. Iya. Terus sudah ada gambaran atau dapat info tentang beasiswa itu? Kalau saya sebenarnya persiapan beasiswanya belum yang spesifik, masih secara umum. Cuman kalau informasi beasiswa sih saya cari-cari di LPDP, kemudian BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia itu, sama AAS yang dari pemerintah Australia. Oh iya betul, AAS itu saya kira lebih bagus itu. Saya merekomendasikan ke AAS itu. Oh iya Pak, kenapa Pak? Iya, bukan hanya karena saya pernah dapat beasiswa dari Australia, tetapi alasan yang pertama karena nominalnya besar, jauh lebih besar daripada beasiswa kita di sini. Kalau kita kan dari dalam rupiah, di sana dalam dolar kan gitu. Kemudian yang kedua, di sana senantiasa menyediakan liaison officer, ada LO di sana. Sehingga ketika mahasiswa penerima beasiswa itu mengalami kesulitan atau ada masalah bisa konsultasi dengan LO-nya tadi kan itu. Itu satu LO buat satu mahasiswa Pak? Oh bukan satu LO mungkin untuk satu wilayah. Satu wilayah. Gitu. Mbak Bian ini kan prestasinya amat sangat banyak sekali ya tadi dari berbagai lomba tadi ya. Bagaimana mahasiswa berprestasi seperti itu dulu itu inspirasinya dari mana? Kalau saya sih dari kecil itu dari kakek saya sendiri sih Pak, dari orang terdekat gitu kan. Jadi dulu itu kakek saya selalu mengapresiasi hal-hal kecil yang saya capai. Jadi kayak misalnya dapat nilai ulangan harian 100, itu saya pasti dikasih uang, diajak jalan-jalan gitu. Jadi dari situ kan karena anak kecil kan jadi cepet gitu ya Pak, nyantelnya terinspirasinya saya jadi dari situ tuh jadi semangat buat mencapai segala sesuatu terus gitu, biar dapat hadiah terus, biar dapat ini terus gitu. Dan kebetulan ibu bapak saya juga mendukung saya buat di akademik, buat memiliki keunggulan di akademik gitu Pak. Artinya lingkungannya menjadi support system yang alhamdulillah. Terus kakek itu sebenarnya backgroundnya seperti apa sih? Kalau kakek, kalau kakek saya memang akademisi sih Pak, jadi pegiat pendidikan gitu. Kalau di kota saya terutamanya di pendidikan swasta Islam. Iya, wajar saja kalau beliau itu lewat dunia pendidikan bisa menginspirasi orang lain, tentu saja juga kepada cucunya sendiri kan. Kemudian berikutnya barangkali Mbak Bian bisa memberikan tips and tricks untuk teman-teman kita itu agar berprestasi seperti panjenengan. Waduh. Kalau tips and trik berprestasi sih nggak ada ya Pak. Cuman mungkin karena kalau kita mau berprestasi itu kita harus pandai buat memanage waktu. Jadi mungkin yang saya kasih tips and trik buat memanage waktu aja kali ya Pak. Jadi kalau saya itu buat list prioritas buat semua kegiatan saya gitu. Jadi saya buat list prioritas, saya kelompokkan jadi 4. Nah 4 itu yang pertama buat penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini yang saya harus lakukan sekarang dan saya kasih effort yang banyak, saya kasih effort yang lebih gitu. Kemudian yang kedua itu yang tidak penting tapi mendesak, itu harus saya lakukan sekarang walaupun effortnya mungkin tidak sebesar yang pertama tadi. Ini artinya prioritas keduanya tadi. Terus kemudian yang berikutnya itu yang penting tapi tidak mendesak, itu saya harus lakukan, saya kasih effort, saya usahakan. Tapi mungkin waktunya tidak sekarang, jadi saya bisa jadwalkan, saya bisa atur lagi gitu. Karena memang tidak mendesak tadi. Nah yang terakhir itu yang sisa-sisanya itu yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kayak misalkan list jalan-jalan, list kulineran gitu saya masukkan di tidak penting dan tidak mendesak, gitu. Betul, ya. Kemudian berikutnya Mbak Bian ke depan ini rencananya seperti apa? Kalau saya sih klasik aja sih Pak, saya pengen lulus S1 nanti, saya mau S2, saya mau nikah, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa membahagiakan orang tua. Amin, ikut senang. Ini rencananya sudah teratur sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Amin. Terakhir Mbak Bian, barangkali ada saran-saran atau nasihat untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Oke. Buat teman-teman, yang penting itu jangan pernah takut untuk mencoba. Coba aja terus, jangan pernah takut buat coba karena lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada gagal mencoba.
Itu aja dari saya. Betul itu. 1000 langkah tidak mungkin akan bisa diselesaikan tanpa langkah yang pertama, Iya, yakni betul, mencoba Pak. tadi aslinya kata Confucius seperti itu. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah sampai penghujung acara kita pada periode kali ini. Sampai jumpa pada periode selanjutnya nanti, dan jangan lupa ikuti sosial media kami di Instagram, TikTok maupun Facebook creative.navigation.